Pak, hari ini peralatan infus sama kelompok terakhir. Besok, Pak. Oh, masih minggu depan sekali lagi ya. Berarti dengan hari ini dua ya. Oke, hari ini yang akan maju kelompoknya kelompok Peralatan 5 ya. infus, Pak. Iya. Ya, oke. Baik, silakan dimulai. Bisa Izin slide share langsung. share screen ya, Pak. Oke, silakan Silvi. Assalamualaikum dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi peralatan infus. Kelompoknya terdiri dari Dia Ayu Primastuti, Mutiara Andini, saya sendiri Selvi Nuraini, dan Yulita. Untuk pendahuluannya di sini ada infus atau disebut juga dengan intravenous fluid. Pemasangan infus ini merupakan pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh melalui sebuah jarum ke dalam pembuluh vena atau pembuluh balik untuk menggantikan cairan atau zat-zat makanan dari tubuh. Di sini terdapat macam-macam peralatan infus yang sering digunakan. Yang pertama itu ada sarung tangan atau handscoon, lalu ada infuset atau selang infus, lalu ada juga cairan parenteral, lalu ada aboket juga, kapas alkohol, tourniquet, perlak atau undercut, dan bengkok. Kemudian ada juga plester, kasa steril, betadine, lalu gunting. Yang pertama di sini ada infuset. Infuset sendiri adalah yang digunakan oleh petugas medis untuk melakukan pemasangan infus. Terbagi menjadi dua. Ada infuset mikro, yaitu infuset yang memiliki faktor tetes yang lebih kecil. Dan ada juga infuset makro, yaitu infuset yang memiliki faktor tetesnya lebih besar. Digunakan untuk pasien yang membutuhkan cairan dalam volume yang besar, sedang sampai banyak sekitar 100 sampai 1000 ml. Infuset makro ini lebih familiar digunakan untuk pasien dewasa. Lalu di sini ada blood transfusion sheet, yaitu infuset yang memiliki faktor tetes yang lebih besar dan terdapat blood filter sebagai pembeda dari infuset jenis lainnya. Dengan infus sebagian saluran untuk melakukan transfusi darah atau produk darah lainnya. Di sini terdapat bagian-bagian dari infuset. Yang pertama itu ada spike cup, yaitu sebuah penutup penetrat needle yang ada di infuset atau transfusi set yang berfungsi sebagai menjaga sterilitas penetrat needle. Lalu yang kedua di sini ada spike atau penetrat needle infus. Di sini merupakan jarum infus atau transfusi set yang berfungsi sebagai pembolong botol infus dan juga sebagai penghubung pertama cairan infus. Ketiga ada aerosentid, yaitu lubang kecil pada spike yang berfungsi penstabil udara, drip chamber, dan juga berfungsi sebagai ventilasi ketika memberikan terapi infusan sial. Dan yang keempat di sini ada drip chamber, yaitu ruang tetes yang berfungsi untuk mencegah terjadinya emboli udara. Kemudian yang kelima ada blood filter, yaitu bagian khusus yang terdapat pada transfusi set, berfungsi untuk penyaring darah dan mencegah trombus masuk ke dalam sistem aliran darah. Yang keenam ada solution filter,
yaitu penghubung dari drip chamber dengan tube yang berfungsi untuk mencegah partikel-partikel udara, bekuan darah transfusi, dan mencegah masuknya bakteri dari cairan infus ke sistem pena. Lalu yang ketujuh ada roll clamshell, yaitu bagian infuset yang menempel pada tub berfungsi untuk menghentikan dan mengalirkan cairan infus atau darah. Dan yang kedelapan ada tub, yaitu selang atau pipa infus yang berfungsi sebagai sarana mengalirnya cairan atau darah dari infusan yang akan menuju ke pena. Di sini terdapat juga Y injection connector, yaitu bagian tub infus yang berfungsi sebagai tempat penyuntikan obat intravena. Lalu ada juga injection seat, bagian infus berbahan karet elastis yang berfungsi sebagai tempat penusukan jarum suntik untuk pemberian obat intravena. Lalu ada juga konektor. Di sini bagian infuset yang berfungsi sebagai penghubung infuset ke intravena kanula dan bisa sebagai tempat spooling infus. Lalu ada needle hook, yaitu selang atau pipa jarum yang melekat pada konektor Juga needle hook, berfungsi untuk selang atau needle pipa cooling atau ventilasi dengan menusukkannya ke pelabot atau vial. Ada needle cup. Selanjutnya ada syringe pump, merupakan suatu alat. Next, Kak. Syringe pump merupakan suatu alat yang digunakan untuk memberikan cairan atau obat ke dalam tubuh pasien dalam waktu tertentu secara teratur. Secara khusus, alat ini menitik beratkan atau memfokuskan pada jumlah cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien dengan satuan mililiter per jam atau mililiter per hour. Tujuan dilakukannya pemasangan infus yaitu untuk mempertahankan atau mengganti cairan tubuh yang mengandung air, elektrolit, vitamin, kalori, lemak, dan protein yang tidak dapat dipertahankan secara adekuat melalui oral. Untuk memperbaiki keseimbangan asam basa, memperbaiki volume komponen-komponen darah, memberikan jalan masuk untuk pemberian obat-obatan ke dalam tubuh, memonitor tekanan vena sentral, dan memberikan nutrisi pada saat sistem pencernaan diistirahatkan. Lalu pemasangan infus dalam terapi dilakukan saat keadaan darurat yang memungkinkan pemberian obat langsung ke dalam intravena untuk mendapatkan respon yang cepat terhadap pemberian obat. Selanjutnya ada tipe-tipe cairan intravena. Yang pertama itu cairan hipotonik, di mana osmolaritasnya lebih rendah dibandingkan serum, sehingga menurunkan osmolaritas serum, maka cairan ditarik dari dalam pembuluh darah keluar ke jaringan, sampai akhirnya mengisi sel-sel yang dituju, digunakan pada keadaan sel mengalami dehidrasi, misalnya pada pasien cuci darah dalam terapi diuretik, juga pada pasien hiperglikemi. Dengan ketoasidosis diabetik, contoh cairan hipotonik itu ada NaCl 45% dan dextrose 2,5%. Lalu ada cairan isotonik, di mana osmolaritas cairannya mendekati serum, sehingga terus berada di osmolaritas atau tingkat kepekatan cairannya mendekati serum, sehingga terus berada di dalam pembuluh darah, bermanfaat pada pasien yang mengalami hipovolemi atau kekurangan cairan tubuh, memiliki resiko terjadinya overload atau kelebihan cairan, khususnya pada penyakit gagal jantung kognitif dan hipertensi. Contoh cairan isotonik yaitu RL atau ringer laktat dan normal salin atau NaCl 0,9%. Lalu ada cairan hipertonik, di mana osmolaritasnya lebih tinggi dibandingkan serum, sehingga menarik cairan dan elektrolit dari jaringan dan sel ke dalam pembuluh darah, mampu menstabilkan tekanan darah, meningkatkan produksi urin, dan mengurangi edem atau bengkak. Penggunaannya kontradiktif dengan cairan hipotonik, contohnya itu dextrose 5%,
NaCl 45%, hipertonik, dextrose 5% plus RL, dextrose 5% plus NaCl 0,9%, produk darah, dan albumin. Lalu ada cairan kristaloid bersifat isotonik, maka efektif dalam mengisi sejumlah volume cairan ke dalam pembuluh darah dalam waktu yang singkat dan berguna pada pasien yang memerlukan cairan segera, contohnya ringerlaktan dan garam fisiologis. Lalu cairan koloid, ukuran molekulnya biasanya protein cukup besar sehingga tidak akan keluar dari membran kapiler dan tetap berada dalam pembuluh darah, maka sifatnya hipertonik dan dapat menarik cairan dari luar pembuluh darah. Contohnya albumin. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan. Tadi, V. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan terhadap tipe-tipe cairan infus. Contohnya ada dextrose 5%, digunakan untuk menggantikan air yang hilang, memberikan suplai kalori, juga dapat diberikan bersamaan dengan obat-obatan, dan berfungsi untuk mempertahankan vena dalam keadaan terbuka dengan infus. Hati-hati terhadap terjadinya intoksikasi cairan hiponatremia, sindroma pelepasan hormon antidiuretik yang tidak semestinya. Jangan digunakan dalam waktu yang bersamaan dengan pemberian transfusi darah. Selanjutnya ada cairan NaCl 0,9%, digunakan untuk menggantikan cairan isotonik yang hilang, diberikan dengan komponen darah atau untuk pasien dalam kondisi shock hemodinamik. Hati-hati terhadap kelebihan volume isotonik, misalnya pasien dengan gagal jantung dan gagal ginjal. Kemudian ringerlaktat digunakan untuk menggantikan cairan isotonik yang hilang, elektrolit tertentu, dan untuk mengatasi asidosis metabolik tingkat sedang. Selanjutnya untuk keamanan penggunaan peralatan infus. Pemasangan peralatan infus harus sesuai dengan standar nasional agar terjamin keamanannya. Berikut prosedur pemasangan infus. Pertama, perawat mencuci tangan, memberitahu tindakan yang akan dilakukan, dan mengisi selang infus, membuka plastik infuset dengan benar, tetap melindungi ujung selang steril, menggantungkan infuset dengan cairan infus dengan posisi cairan infus mengarah ke atas. Kemudian menggantung cairan infus di standar cairan infus, lalu mengisi kompartemen infuset dengan cara menekan, tapi jangan sampai terendam. Mengisi selang infus dengan cairan yang benar, menutup ujung selang dan tutup dengan mempertahankan kesterilannya. Kemudian cek adanya udara dalam selang, pakai sarung tangan double bila perlu, kemudian memilih posisi yang tepat untuk memasang infus, meletakkan perlak atau pengalas di bawah bagian yang akan dilakukan infus, memilih vena yang tepat dan benar, memasang tourniquet, diinfeksi vena dengan teknik yang benar menggunakan alkohol, kemudian buka aboket, periksa apakah ada kerusakan, kemudian menusukkan kateter pada vena yang telah dipilih dengan arah samping. Selanjutnya juga harus memperhatikan adanya darah dalam kompartemen darah dalam kateter. Bila ada sedikit darah bisa ditarik keluar sambil dimasukkan perlahan-lahan. Kemudian menyambungkan dengan ujung selang yang telah terlebih dahulu dikeluarkan cairannya dan sambil dibiarkan menetes sedikit. Kemudian memberi plester pada ujung plastik kateter aboket tapi tidak menyentuh area penusukan untuk fiksasi. Kemudian membalut dengan kasa steril, menutupnya dengan kasa steril kering. Memberi plester dengan benar untuk mempertahankan keamanan aboket.
Kemudian mengatur tetesan infus sesuai dengan kebutuhan, alat-alat dibersihkan, dan perawat cuci tangan kembali. Catat tindakan yang dilakukan. Selanjutnya untuk komplikasi yang dapat terjadi dalam pemasangan infus, yang pertama ada hematoma, darah mengumpul dalam jaringan tubuh akibat pecahnya pembuluh darah arteri vena atau kapiler, terjadi akibat penekanan yang kurang tepat saat memasukkan jarum atau tusukan berulang pada pembuluh darah. Bisa juga infiltrasi, merupakan masuknya cairan infus ke dalam jaringan sekitar, terjadi akibat ujung jarum infus melewati pembuluh darah. Selanjutnya plebitis atau bengkak atau inflamasi pada pembuluh darah yang terjadi akibat infus yang dipasang tidak dipantau secara benar dan ketat. Kemudian ada emboli udara, masuknya udara ke dalam sirkulasi darah terjadi akibat masuknya udara yang ada pada cairan infus ke dalam pembuluh darah. Sekarang masuk ke bagian nama produk, merek dagang, dan produsennya. Di sini yang pertama ada Infuset, yaitu merek dagangnya ada dari Terumo Infuset, One Med Infuset, B Brown Infuset, Profecta Infuset, Mediscape Infuset, lalu ada juga JMS Infuset, Hospitec Infuset. Di sini untuk produsennya Terumo itu dari Terumo Corporation, untuk OneMed dari PT Jaya Mas Medica Industri, untuk B Brown Infuset itu dari B Brown Melsung, lalu ada Perfecta itu dari Perfecta Medica Prima, dan Mediscape itu ada dari Mediscape Technologies, yang JMS Infuset itu ada dari JMS Co Ltd, dan Hospitec-nya itu dari Hospitec Industries. Lalu yang kedua itu ada Blood Transfusion Set. Di sini untuk nama dagangnya ada Terumo Blood Transfusion Set itu dari Terumo Corporation. Ada juga One Med Transfusion Set itu dari PT Jaya Mas Medica Industri. Ada B Brown Transfusion Set itu dari B Brown Melsungen. Lalu ada Perfecta Transfusion Set itu ada dari Perfecta Medica Prima. Ada juga dari JMS Blood Transfusion Set itu dari JMS Co Ltd. Kemudian ada juga dari Hospitec Blood Set, dari Hospitec Industries, ada juga dari Medisafe Blood Transfusion Set, dari Medisafe Technologies, lalu Polymed Blood Transfusion Set dari Polymed Medical Devices. Alat yang ketiga itu ada IV catheter nomor 18 sampai 26. Untuk nama dagangnya di sini ada BD Venfone itu dari Becton Dickinson. Lalu ada juga Vasofix itu dari B. Brown Melsungen. Ada dari One Med IV Catheter itu dari PT Jaya Mas Medica Industri. Ada juga dari Terumo Surplus IV Catheter dari Terumo Corporation. Medikit IV Catheter dari Medikit Co Ltd. Polymed IV Cannula dari Polymed Medical Devices, dan ada Perfecta IV Catheter dari Perfecta Medica Prima. Untuk alat berikutnya itu ada needle atau jarum. Merek dagangnya itu ada dari BD Precision Glide, produsennya Becton Dickinson, dari Terumo Needle, produsennya Terumo Corporation. Ada juga Nipro Needle dari Nipro Corporation, JMS Needle dari JMS Co Ltd, One Med Disposable Needle dari PT Jaya Mas Medica Industries, Perfecta Needle dari Perfecta Medica Prima, ada juga Polymed Needle dari Polymed Medical Devices, dan Hospitec Needle dari Hospitec Industries. Alat berikutnya ada three-way stopcock. Untuk merek dagangnya dari BD Connecta, produsennya Becton Dickinson.
Ada Terumo Three Way Stop Cook itu produsennya dari Terumo Corporation, Nipro Stop Cook itu dari Nipro Corporation juga, JMS Three Way Stop Cook dari JMS Co Ltd, One Med Three Way Stop Cook dari PT Jaya Mas Medica Industri, lalu ada juga Perfecta Stop Cook dari Perfecta Medica Prima, Polymed Stop Cook dari Polymed Medical Devices, Hospitec Stop Cook dari Hospitec Industries. Dan berikutnya ada extension tube. Di sini merek dagangnya itu dari Terumo Extension Tube. Untuk produsennya sama dari Terumo Corporation, ada BD Extension Set, ada Nipro Extension Tube, One Med Extension Tube, Perfecta Extension Tube, GMS Extension Tube, dan Polymed Extension Tube. Selanjutnya ini ada tiang infus. Nama merek dagangnya ada dari OneMed, Perfecta, Medcare, Omron, Bibron, dan Medic Electronic Evesten. Lalu juga ada infusion pump atau syring pump. Itu pabriknya ada dari Terumo, Bibron, BD, JMS, PT Jaya Mas Medica Industri, Perfecta Medica Prima, dan Hospitec Industri. Selanjutnya ada butterfly needle atau biasa disebutnya wing needle. Ada dari BD Safety, Terumo Surflow, Nipro Scrap Wen Set, sama JMS Winged Needle, One Med Butterfly Needle, sama Perfecta Butterfly Needle. Untuk infusnya sendiri, contohnya kita ada NaCl, itu ada yang pabriknya dari Dexa, Medica, Kimia Farma, Indofarma, PT Novel, Baxter, Otsuka, dan Medica Indonesia. Selanjutnya ada glukosa atau dextrose 5%, PT-nya juga sama dari Dexa Medica, Kimia Farma, dari Indofarma, Novel, Otsuka, Baxter International. RL juga ada yang dari Dexa Medica, Kimia Farma, Novel Pharmaceutical Laboratorius, Otsuka Pharmaceutical, Baxter, sama PT Medica Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Em, Terima kasih sudah presentasi tentang alat infus ya. Jadi banyak infus yang sudah ditampilkan tadi. Ada bentuk yang soft bag nggak tadi yang disampaikan? Rata-rata infus itu kan bentuknya yang keras ya, bentuknya kayak eh, apa yang namanya kayak plastik gitu kan. Tapi ada juga beberapa yang soft bag. Ada juga nggak tadi? Kalau nggak salah nggak ada ya Iya, belum masuk Pak yang soft bag-nya. soft bag ya. Ini bukan soft bag ya, tapi soft bag. Eh, Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain mungkin? Silakan kalau ada pertanyaan kita tampung dulu sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ini kelompok berapa? 5 ya? Kelompok satu mana? Kelompok satu, silakan dipikirkan dulu pertanyaan sampai di kelompok 4 ya untuk infus ini. Tapi sambil menunggu saya mau nanya deh, ya. Apa keuntungannya kalau menggunakan yang soft bag tadi dibandingkan dengan menggunakan yang bukan yang soft bag? Kita perlu tahu juga ya, ada beberapa perusahaan farmasi yang membuat infus, rata-rata dia infusnya itu soft bag. Kalau yang di brown, rata-rata tuh yang keras semua tuh. Tadi ada banyak di brown gitu ya.
Kemudian ada juga Lala dari Becton Dickinson tadi ya, itu BD. Itu ada juga beberapa infus di situ. Dulu saya pernah setahunan lah di situ di BD ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan mungkin tentang infus ini? Sambil nunggu, nanti dijawab dulu ya sama kelompoknya. Apa keuntungan kalau menggunakan yang soft bag tadi? Ya. Terus satu lagi deh. Tadi ada cairan-cairan ya. Ada yang hipertonis, isotonik, ya. Ada juga yang secara tekanan pasti akan berbeda ya. Kemudian seperti tadi albumin nih. Albumin kan kita tahu dia termasuk cairan yang lumayan mahal ya, harganya satu botolnya bisa sampai 2 jutaan. Kira-kira fungsinya untuk apa tuh? Dua pertanyaan dulu deh. Kelompok lain, kelompok satu, apa pertanyaannya? Bapak coba izin jawab. Ya, Yulita silakan. Kalau yang softback mungkin keunggulannya Pak untuk labelnya dia nggak mungkin copot sih Pak kayaknya. Karena beberapa di tempat saya ada yang NaCl tuh kan ditempel tuh Pak kalau yang pakai pelabot, pakai Mm-mm. kertas gitu. Jadi ada beberapa yang suka copot. Jadi kita kebingungan untuk ini tadi di mana ya kalau tempatnya nggak sesuai gitu kardusnya misalkan keluar dari kardusnya. Kalau yang softback kan dia biasanya namanya itu sudah nempel langsung sama apa gitu Pak, sama kemasannya. Jadi kemungkinan pas labelnya kayaknya nggak mungkin gitu Pak, karena dicetak langsung di apanya ya, di plastiknya itu loh Pak. Di softbacknya kayak Hmm. Vimahes kan dia langsung nempel tuh Pak Ya, sama softbacknya. oke. Itu dari sisi kemasan, satu. Oke. Apalagi Dan dari sisi juga kemasan? lagi lebih ringan sih, Pak. Untuk dibawanya lebih ringan. Lebih ringan. Oke, bisa ya. Bisa juga sih. Lebih ringan karena kemasan yang itu kan lebih berat gitu. Tapi kalau tergantung volumenya sih, nggak jauh beda lah kalau dari sisi kemasan ya. Tergantung volumenya berapa, ada 500 kah atau di bawah itu atau di atas itu, sesuaikan dengan volumenya. Kecuali kalau kita bandingkan dengan yang botol beling ya, seperti albumin itu kan botolnya beling seperti itu tuh baru berat banget tuh. Kemudian Blutivan itu juga berat-berat tuh ya si botolnya, termasuk yang lumayan mahal harganya. Selain dari kemasan dan juga dari sisi berat, apalagi yang berhubungan dengan pasien. Yang berhubungan sama pasien Pak. Ya, eh Takutnya kalau yang softback juga misalkan terlepas dari itu tuh ketiban lagi nggak Pak? Lalu pas lagi diinfus takutnya lepas pas penggunaan kan bisa nibanin agak berat ya Pak. di ban pasiennya. Sekian banget pasiennya. Ketiban karena kejatuhan gitu ya. Emang sobek nggak bisa juga jatuh Cuman atau lebih nggak empuk kayaknya masuk. Pak. Lebih empuk. Kalau 500 mili lumayan juga ya kalau kena ya. Harinya ke kecelakaan ya. Terus ngomongin tentang pasien tapi berhubungan dengan isi kira-kira apa? Keuntungan apa yang didapatkan pada pasien yang softback dibandingkan dengan yang non softback? Ini ya Pak, kalau softback bisa sampai tapi kalau pelabut juga bisa sampai habis ya. Mana lebih 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 mudah untuk menghabiskannya, yang softback kah atau yang non softback?
Ya, jadi kalau tadi udah disinggung juga tentang isi ya. Kalau yang softback ketika butuh jumlah infus yang banyak, resusitasi ya, resusitasi itu kan butuh di infusnya diberikan dalam jumlah yang banyak. Itu yang softback akan lebih mudah untuk menekannya, memerasnya. Itu akan lebih mudah dibandingkan kalau menggunakan yang bentuk sediaannya itu lebih keras gitu ya. Kemudian untuk sampai habisnya itu pun juga lebih memudahkan perawat untuk memberikan memeras si softbacknya ini sehingga dia mudah untuk masuk ke dalam pembuluh darah pasien dalam jumlah yang cepat kayak ditekan begitu. Itu salah satu keuntungannya ya. Dan melihat wadah isinya itu pun juga akan lebih mudah dibandingkan kalau yang bukan. Kalau bukan kan kelihatannya, apalagi kalau yang bentuknya lumayan dalam tempat yang dekat juga kelihatan. Tapi kalau software kelihatan yang tadinya gelembung, lama-lama dia akan tipis, dari jauh pun udah kelihatan, oh ini mau habis nih. Tuh. Kemudian dari sisi harga juga software biasanya akan lebih lebih ekonomis dibandingkan dengan yang botol-botol biasa itu ya, dalam pemusnahan dan juga yang lain-lain. Oke, satu itu. Kemudian yang kedua tentang albumin. Tadi sebenarnya buat apa sih albumin? Dan kenapa infusnya mahal banget? Biasanya infus kan paling ya di bawah 50.000 udah adalah. Tapi ada infus yang kok mahal banget ya, bisa sampai dengan jutaan. Kira-kira fungsinya buat apa? Ya dong, kelompok lain juga dong. Pertanyaan, berpikir aja, apa sih yang berhubungan dengan infusnya bisa kita diskusikan. Penggunaannya kah, cara pakainya, atau alat-alat yang digunakan akurasi infus ini supaya seperti apa sih? Misalnya, infus ini kan butuh perhitungan secara khusus ya. Nggak bisa perhitungannya itu asal, nggak boleh hitungnya itu dosisnya itu sembarangan. Karena kalau kita bayangkan infus itu hanya sekedar NaCl, trigger laktat, apalagi tuh NaCl, trigger laktat, glukose yang mudah, yang murah meriah seperti itu, biasanya itu risikonya rendah. Tapi kalau kita berbicara dengan infus-infus yang lain, wah itu risikonya juga lumayan tinggi tuh pemakaiannya. Obat-obatan injeksi yang dimasukkan ke dalam infus itu sangat-sangat hati-hati dalam menghitung dosisnya. Ya, ini sambil mikir yang terjawabannya pertanyaan saya tadi ya. Dulu pernah kasus, ya bukan kasus sih, penggunaan norepinefrin, Rayfast dulu produknya. Norepinefrin itu untung nggak sampai digunakan secara langsung oleh perawatnya, karena saya nggak berani juga untuk memberikan dosisnya via telepon. Jadi ceritanya dulu sempat saya pernah tentasi produk itu di satu rumah sakit di bagian ICU, di pasien-pasien ICU lah banyak di situ. Itu obat tersebut digunakan untuk menaikkan tekanan darah, jadi tensinya biar naik lagi tuh. Saya sudah jelaskan cara perhitungan dosis dan juga sudah berikan tabelnya udah diberikan. Kemudian lihat aja di situ berapa kebutuhannya, berapa kecepatan yang diinginkan, berapa kondisi pasiennya, berapa beratnya segala macam, bisa lihat di tabel itu. Cuma perawatnya maksa minta dikasih tahu berapa gitu. Wah, saya kan takut. Takutnya kenapa? Ketika via telepon ada yang menanyakan dosis, walaupun saya ada beberapa yang saya hafal misalnya atau saya bisa buka, tapi begitu didengar kan takutnya beda. 0 komanya sekian aja dia beda, bisa sampai 10 kali lipat nanti itu. Akhirnya nggak berani diberikan dan mereka konsulnya harus saya kirimkan dulu ininya apa namanya tabelnya, baru dilihat bareng-bareng segini dosisnya. Itu sangat hati-hati. Kenapa? Karena kalau overdosis itu bahaya sekali pada pasiennya. Ya, obat-obatan yang emergency atau obat-obatan digunakan untuk pasien-pasien yang sedang dalam kondisi koma itu harus hati-hati banget. Jadi infus ini tingkat resikonya sangat tinggi. Kenapa? Karena dia sebenarnya injeksi sih, injeksi tapi diberikan dalam bentuk drip, tetes demi tetes. Kalau yang infus bolus itu kan suntikan secara langsung. Intravena suntik secara langsung, bukan lewat drip, lewat infus. Atau intramuskuler suntik secara langsung dengan dosis yang sudah ada di dalam squidnya. Tapi kalau infus ini, itu biasanya kadang-kadang obat yang memang
dimasukkan ke dalam infus. Agak hati-hati untuk memberikan. Kenapa? Dosisnya sama dengan injeksi. Kalau terjadi kesalahan, kalau terjadi overdosis, itu akan fatal. Kenapa? Karena obatnya sudah beredar ke seluruh tubuh. Kalau obat minum masih memungkinkan untuk dimuntahkan ya. Misalnya tadi kok salah minum obat nih, atau mulai dengan dia mual, dengan dinetralisir dengan memberikan protein yang tinggi, susu dan lain-lain, itu udah bisa menetralisir. Tapi kalau sudah dalam bentuk injeksi, infus, itu risikonya juga cukup tinggi. Oke, ada jawabannya gimana? Albumin tadi untuk apa? Buat menaikkan kadar albumin pasien juga bisa, Pak. Sama biasanya pasien luka bakar juga suka pakai. Luka bakar untuk pakai untuk apanya? Biasanya untuk membantu mempercepat penyembuhan lukanya, Pak. Kalau untuk orang-orang UDEM untuk apa pemakaiannya? Kalau buat UDEM, kan albumin itu bener nggak sih Pak, kayak dia tuh kekurangan protein sebenarnya ya Pak. Jadi jatuhnya kan protein fungsinya untuk menjaga cairan agar agar tetap di tempatnya. Jadi kayak kalau kekurangan protein tuh cairannya dia bakal kemana-mana gitu Pak, keluar. Jadi menyebabkan asites biasanya di perut, di kaki gitu Pak. UDEM itu ya. Iya. Jadi kalau benar ya, jadi kalau protein albumin itu kurang pada seseorang, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan cairan di dalam tubuh seseorang. Ya, nggak seimbangnya apa? Kita kan punya cairan itu ada 3 tempat kompartemen cairan di dalam tubuh. Ada intravascular fluid atau biasanya IVF, intravascular fluid, cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah. Intravaskular di dalam pembuluh darah, fluid cairan. Jadi cairan intravascular fluid itu kurang lebih sekitar 60% sampai 70% itu di dalam intravaskular. Kemudian 20 sampai 30%-nya ada di intraselular, intrasel, di dalam sel. Sel-sel tubuh kita kan semuanya air tuh, intrasel. Satu lagi interstitial fluid. Interstitial ini antara sel dan intravaskular, antara sel dengan pembuluh darah tadi. Jadi kalau kita bagi tiga hal, 3 bolongan gitu ya, 3 bulatan, intravaskular paling gede, intraselular dalam sel lebih sedikit, paling sedikit lagi itu interstisial. Ya, siapa menjaga keseimbangan itu? Siapa menjaga itu? Yang menjaga adalah protein tadi. Jadi pada orang-orang yang proteinnya udah rendah, kenapa diberikan albumin? Supaya karena protein tadi yang menjaga kondisi masing-masing sesuai dengan persentasinya bisa. Yang megang itu berarti cairannya keluar dari intravaskular masuk ke interstisial. Nah, untuk nariknya kembali ke intravaskular butuh protein. Makanya dikasih albumin. Albumin dikasih supaya nanti si cairan-cairan itu tertarik lagi masuk ke intravaskuler, masuk ke intrasel. Jadi di dalam interstisial ini nggak banyak lagi cairan tadi. Ya, betul. Jawabannya tadi benar, protein yang penting ya diberikan pada kondisi-kondisi itu. Biasanya pada penyakit-penyakit yang sudah cukup berat, ya, itu bisa diberikan. Oke, yang lain ada pertanyaan? Masa sih nggak kebayang mau nanya apa tentang infus? Ada yang pernah diinfus di sini? Yang sampai ya, kalau pernah, sudah terakhir kali aja tuh. Mudah-mudahan nggak kena infus lagi. Kalau infus ini ya biasanya divisi khusus ya, yang akan menjual infus tertentu. Kemudian dan infus pun juga harus bebas dari pirogen kan ya, supaya pasien yang terkena infus tersebut badannya tidak demam, tidak panas, harus ada uji pirogenitas. Kemudian ada uji juga sterilitas sudah pasti. Kemudian organoleptik tidak boleh ada infus yang memiliki cairan yang endapan di dalamnya, itu nggak boleh karena masuk ke dalam pembuluh darah seseorang, dan emboli juga bisa menyebabkan kematian ya kalau terjadi ada udara gelembung yang masuk ke dalam infus tersebut. Makanya pada saat orang mau disuntikan atau mau diinfus,
Itu jangan sampai ada udara gelembung yang masuk ke dalam. Itu cukup berbahaya pada pasien. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya rasa cukup kali ya. Ada pertanyaan nggak? Kita tinggal berapa pertemuan lagi? Malam? 1 kali minggu depan ya? Materinya iya Pak, satu lagi di tanggal 24. 24. 24 selesai. Tidak ada info tentang libur? Nggak ada ya? Belum dapat info Pak. Tapi tanggal hari Rabunya tanggal merah. Rabunya tanggal merah yang Natal ya, tanggal 25 ya. Mudah-mudahan masih menunggu satu lagi ya materi ya. Materi nanti ditaruh di G-Drive ya. Sudah Pak, sudah ditaruh di. Oke. Ini kalau nggak ada lagi, saya rasa cukup ya temuan kali ini. Terima kasih semua. Selamat sore. Ini ada semua nggak? Bapak absen. Iya, Ayu, Hadir Bapak. Anita Rahman, Hadir Pak. Hadir Pak. Muhammad Romli, Hadir, Pak. Yulita, Hadir Bapak. Rafelina, Hadir, Pak. Lulu, Lulu ada? Ada di partisipan Pak. Ada ya. Lulu. Septi Berta, Hadir Pak. Ayu Dia, Hadir Pak. Ananda Sewa, Hadir Bapak. Mandar, karena nggak ada. Nia, Nia Febriana, nggak ada ya. Azhara, Azhara nggak ada juga. Ada di partisipan, Bapak. Ada. Kalau Nia tadi nggak ada. Mutiara, Hadir, Pak. Nia Mulyani, Hadir Pak. Septia Wafa, Hadir Pak. Indah Octavia, Hadir Pak. Siti Askia, Hadir Pak. Ilmi Aulia, Hadir, Pak. Sally, Hadir Bapak. Silvi. Hadir, Bapak. Saya ulang sekali lagi yang Nia Febriana sama Iskandar nggak ada ya. Pak tadi ke Hakim katanya keluar masuk terus Pak. Tapi tadi sempat ada. Kalau Nia Febriana, Belum ada kabar Pak. oke. Ya, oke. Kalau nggak ada lagi, terima kasih semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.